Indonesia, salam tentara dan sahabat sampai Merauke dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dukung. Karena Yesus, Yohanes 3:6, karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Mantap! Jika engkau percaya, engkau dan istri rumahmu akan diselamatkan sebagaimana firman Allah dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan menyertai langkah-langkah hidup kita. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan dimanapun kita beribadah. Biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan umat Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Allah, biar kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Sebelum kami, mungkin ada yang belum pergi ibadah, Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, berkekuatan daripada Tuhan menyertai roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga kami tetap bisa menghadirkan kerajaan Tuhan di bumi ini seperti di surga dimanapun kami ada. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang, juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti kami tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai dan mereka yang telah siap sedia untuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah be ready to his return. Jadi bersiap-siap menyambut kedatangan dia. Tuhan telah memberikan perumpamaan supaya kita jangan lalai. Seperti gadis yang bodoh ini yang pada akhirnya ketinggalan dan tidak bisa masuk dalam menghadiri resepsi pernikahan anak domba Allah. Puji nama Tuhan. Nah, kalau kita bersiap dalam menyambut kedatangan dia kali yang kedua, perlu kita perhatikan beberapa hal yang dilakukan oleh gadis yang bijaksana maupun gadis yang bodoh. Dan satu hal persamaan mereka adalah yang pertama, sama-sama punya pengharapan untuk mengambil bagian dalam pesta pernikahan itu. 1 dan 4 ya. Jadi mereka sama-sama ingin menghadiri pesta anak domba itu, mempelai laki-laki itu.
dan mereka telah mempersiapkan diri mereka, tetapi nanti kita lihat bagaimana persiapan mereka yang sesungguhnya. Dan sesungguhnya kata firman Allah, garis yang garis yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa persediaan minyak. Sementara gadis yang bijaksana membawa pelita tapi juga membawa extra oil. Jadi ada minyak cadangan yang mereka persiapkan, dan pada waktu itu mereka tidak mengharapkan terjadi seperti pesta ini. Ya, jadi mereka sudah menganggap bahwa nggak mungkin ada sampai tengah malam pesta kan begitu. Tapi dalam menyambut ini kan perumpamaan dalam menyambut kedatangan dia kali yang kedua. Kita tidak tahu kapan, tetapi kita harus mempersiapkan kehidupan kita untuk bisa bertemu dengan dia. Jadi jangan menjadi wanita atau gadis-gadis yang bodoh ini. Jadilah gadis-gadis yang bijaksana yang membawa minyak membawa pelita sekaligus membawa ekstra minyak. Lalu kemudian yang kedua kata firman Allah, punya perbedaan dalam persiapan spiritual. Jadi di sini mulai tampak bahwa ada perbedaan orang yang bodoh dan orang yang bijaksana dalam persiapan spiritual mereka, dalam persiapan rohani mereka. Dan Alkitab mengatakan gadis yang bijaksana punya persiapan extra oil. Jadi mereka mempersiapkan diri supaya bisa bertemu. Sementara gadis yang bodoh ini tidak mempersiapkan. Dan dalam kehidupan kerohanian kita sebagai orang percaya, kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Tetapi saya mau katakan, persiapan rohani kita harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita tidak, kita akan ketinggalan. Ingat bahwa persiapan rohani tidak bisa dibeli atau dipinjamkan. Persiapan rohani face to face, pribadi dengan Tuhan. Jadi persiapan rohani kita yang menilai bukan manusia, yang menilai itu Tuhan. Jadi kalau engkau mempersiapkan dirimu seperti orang bijaksana ini, garis-garis bijaksana ini, maka kita akan masuk bersama-sama dengan dia dalam menyambut mempelai surga. Dan yang terakhir kata firman Allah, ya, gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh punya perbedaan dalam membangun hubungan dengan Bapa di surga, dengan Allah itu. Kita sebagai orang percaya tentu hubungan kita dengan Bapa tidak boleh terputus. Ya. Jangan sampai lalai. Kalau kita lalai, kita ketinggalan seperti wanita yang bodoh ini. Gadis-gadis yang bodoh ini. Dan itu sebabnya mau saya katakan, tegaskan kepada kita bahwa selalulah siap sedia, selalulah waspada, selalulah bangun hubunganmu dengan Tuhan. Sehingga Tuhan akan terus memberikan kita kekuatan dalam menantikan kedatangan dia. Sehingga pengharapan kita tadi untuk bertemu dengan mempelai surga itu akan bisa terjadi. Sementara wanita yang bodoh itu ada pengharapan mereka, tetapi mereka tidak mempersiapkan rohani mereka, tidak mempersiapkan hubungan mereka yang intens dengan Tuhan, sehingga ketika mereka sedang dalam keadaan kekurangan minyak dan mereka harus ketinggalan. Dan kita tahu minyak itu adalah lambang daripada Roh Kudus, dan biarkan Roh Kudus akan terus menguasai kehidupan kita. Kalau minyak Tuhan itu ada senantiasa dalam kehidupan. Saya yakin dan percaya, seberat apapun hidup ini, sesukar apapun hidup ini, semenderita apapun hidup ini, kita tidak akan pernah lalai mempersiapkan diri untuk terus bertemu muka dengan Tuhan. Karena dia datang seperti pencuri, jadi kita tidak tahu kapan. Tapi kalau dia datang, kita bersama-sama dengan dia. Karena apa? Kita punya pengharapan, dan kita juga punya persiapan rohani, dan kita juga punya hubungan yang intens dengan Bapa di surga, dan membuat kita terus firman Allah katakan fervent in spirit serving the Lord. Jadi biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya, tidak kalau di bagian atasnya dikatakan ayat ini,
bahwa supaya kita rajin, ya, jangan lamban di dalam kerajinan, tapi betul-betul kita rajin untuk melakukan segala aktivitas kita, sehingga ketika Tuhan datang menyatakan diri dalam kali yang kedua, kita bersama-sama dengan Dia. Dan jangan lalai untuk hidup bersama dengan Tuhan dalam hubungan kita. Dan kita baru merayakan hari Pantekosta. Saya tidak tahu apakah kita masih terus setia berdoa, apakah kita masih terus meningkatkan jam-jam doa kita, atau setelah itu kita mundur atau saya tidak tahu. Tetapi mari kita meningkatkan jam-jam doa kita di masa-masa sulit sekarang ini. Bukan hanya kita yang akan mengalami susahnya ketika kesusahan itu datang, tapi ada banyak orang. Tetapi kalau kita mempersiapkan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, selalu ada jalan keluar. Sama seperti kita mempersiapkan diri bertemu dengan Tuhan dalam persiapan rohani yang matang dan membangun hubungan kita secara personal dengan Tuhan, karena tidak ada yang disewa-sewa di situ, dipinjamkan di situ. Jadi hubungan kita itu adalah hubungan pribadi, hubungan personal yang membawa kita lebih intens, lebih akrab, lebih akrab dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Doa dan harapan saya, kita tetap siap dalam menyambut kedatangannya, be ready to his return. Jangan seperti wanita yang bodoh dan pada akhirnya tertinggal. Jadilah seperti gadis-gadis yang bijaksana yang kemudian masuk bersama-sama dalam pesta pernikahan anak terbaik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau lalai, kami mau Tuhan seperti gadis yang bijaksana untuk masuk dalam bagian dalam pesta pernikahan anak terbaik. Terima kasih. Kami bersyukur. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, saya mau katakan kepada engkau, saya tidak hanya berkata bahwa Yesus itu dasar, Yesus itu luar biasa, firman-Nya iya dan amin. Tetapi saya sudah belajar untuk hidup bersama dengan Dia. Dan saya mau katakan, 1 Maret 1987 sampai hari ini, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-Nya. Kalau engkau sedang sakit, mari arahkan tanganmu kepada Tuhan, datanglah kepada Dia dengan segala kerendahan dengan iman, dan Tuhan akan menolong. Segala sakit penyakit yang mereka derita, lihat tangan-tangan yang diarahkan datang kepada mereka. Dan engkau tidak mengalami jarak, ruang maupun waktu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka, aku perintah keluar dan oleh tidur Yesus. Terima kasih. Dan kalau engkau sudah mengalami masa-masa sulit dalam hidupmu, percayalah Tuhan mampu menolong engkau, Tuhan mampu memberkati engkau. Saat tiada jalan, Tuhan mampu membuka jalan. Asal engkau bukan hanya sekedar flowing like a river, tetapi betul-betul mempercayai firman Allah dalam hidupmu dan berdoa dan percaya dengan imanmu bahwa Tuhan yang akan menggenapi firman-Nya. Kalau engkau lakukan itu, kau akan melihat mujizat Tuhan melalui firman. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, mereka-mereka yang sedang membutuhkan uluran tanganmu. Dalam nama Yesus, kami tahu Tuhan, Engkaulah tempat pertolongan kami, tempat kami mengeluh, tempat kami mengadu, tempat kami menyampaikan keluh kesah kami. Karena kelegaan itu datangnya dari Tuhan, pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Yang baik dan sempurna datangnya daripada Tuhan. Karena Engkau sudah berkata, Engkau akan menyuplai segala kebutuhan baik menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyatakan kebaikan dan kemurahan-Nya, dan kita tetap dapat menunjukkan diri sebagai terang yang memberikan arah dan sebagai garam yang memberikan cita rasa di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mantap, mantap, mantap!